Mas Gibran debat hari ini karena rasa ketidakpuasan kita. Pertama etika tadi, etika hukum yang memang telah dilanggar. Putusan MK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk menjadi cawapres. Yang kedua, kami sangat kecewa karena beberapa hal waktu kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Karena kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini. Gibran terbukti cemen, mahasiswa kecewa Gibran gak berani debat, didatangi di balai kota kok gak ada, Gibran bolos atau kabur? Coba perhatikan ya, Gibran jarang menatap lawan bicara ketika berbicara atau berdialog. Ketika bicara, seringkali tatapan matanya malah menerawang entah kemana. Di luar soal cara berkomunikasi ini, isi atau materi komunikasi dari Gibran juga tampak terbatas. Yang jelas, kemampuannya masih jauh lah dari yang dituntut terhadap seorang cawapres. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit, Mas Gibran kerap menjawab dengan tidak nyambung. Cara komunikasi Gibran ini boleh dikata jauh lebih buruk dibandingkan dengan ayahnya, Presiden Jokowi, yang memang dikenal kurang punya kemampuan bicara yang baik juga. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, nyatanya Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran, sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 sampai 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anbia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran, sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana cawapres nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini saja tidak ditanggapi. Para mahasiswa ini kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada pula mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Ya, begitulah Gibran, yang merupakan produk cacat yang sudah mengobrak-ngabrik demokrasi negeri ini. Dia tidak memiliki etika dan sopan santun yang sudah menghancurkan angan-angan anak muda yang memiliki impian tinggi. Gibran ini nyalinya juga cemen. Ia tak berani menyanggupi tantangan debat dengan mahasiswa. Ini menandakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Gibran ini punya privilege lebih dari orang tuanya. Sang ayah yang merupakan orang nomor 1 di Indonesia saat ini menyusupkan nama Gibran di tengah perebutan pendamping Prabowo dengan memanfaatkan berbagai cara. Nepotisme. Peraturan batas umur dirubah menjelang pemilu. Yang jelas ini tidaklah etis, mengangkangi konstitusi yang harusnya menjadi penyeimbang konstelasi. Banyak pendukungnya berdalih jika keputusan MK sudah tepat, memperluas harapan anak muda agar juga turut andil dalam konstelasi. Tapi yang mengganjal di pikiran saya, kenapa mesti menjelang pemilu? Kenapa tidak pasca pemilu agar semua anak muda bisa memanfaatkan perubahan konstitusi tersebut? Nampak sekali bukan pengangkangan konstitusi ini yang memang dialamatkan untuk memuluskan langkah Gibran. Kejahatan yang begitu keji demi seorang anak presiden. Sejatinya, jika semisal Gibran melangkah secara wajar, menyusuri satu demi satu anak tangga hingga akhirnya menjadi cawapres ataupun capres, mungkin akan banyak yang memilih. Tapi dengan meloncat secara instan, kekecewaan dan sakit hati banyak orang hasilnya. Hanya karena anak presiden ia bisa dengan mudah mengambil posisi yang bukan haknya. Ia masuk dalam kategori anak yang bergantung akan apa yang dimiliki orang tua. Anak manja yang mungkin akan menangis jika ditinggal sendiri. Jika mengutip kata dari Mas Gunawan Muhammad, nepotisme yang dilakukan oleh presiden untuk anak sulungnya ini adalah sebuah krisis. Menciderai perspektif anak muda yang nantinya mesti berpolitik menjadi jijik akannya. Sebab dianggap hanya berisi tipu-menipu dan manipulatif. Coba bayangkan, berapa banyak yang dikorbankan hanya demi pencalonan sang putra mahkota? Berapa besar dampak penghinaan paduka yang membuat masa depan anak muda bangsa pupus harapan? Jokowi yang lurus hati itu kini telah berubah. Nepotisme dilakukannya secara terang-terangan, benar-benar jahat. Semangat menghadapi pesta demokrasi 2024 saya kian memudar. Kini saya tak peduli lagi siapa yang akan menang di Pilpres mendatang. Yang penting bukan Prabowo Gibran. Jika pendaftaran saja sudah melalui jalur nepotisme, bagaimana jika nanti terpilih untuk memimpin bangsa?
Apakah akan ada korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan dilakukan secara terang-terangan? Bagaimana menurut Anda? Saya bawa satu kawan sahabat saya waktu kuliah, dan dia konsisten dari awal, dan dia caleg PAN. Silakan maju. Aslinya Borobudur, sekarang tinggal di Cirebon. Saya nggak tahu ini kurang kerjaan kayaknya. Karena sejak awal dia mendukung saya, bahkan mau dipecat, kami tetap konsisten dukung Ganjar Mahfud. Ya. Dan ini caleg PAN. Anda nggak usah khawatir, di Kabupaten Magelang nggak usah dipilih. Karena dapilnya tidak di sini. Tidak takut hilang jabatan, mantan Ketua DPD PAN Cirebon dipecat, ogah milih Prabowo dan dukung Ganjar. Orang baik pilih orang baik. Nah, ini pasti ada hubungannya. Apalagi kalau teman-teman media sebelumnya sudah membaca bahwa pemecatan saya ini berkaitan dengan rekomendasi dari Desi Ratnasari selaku Ketua PAN Jabar ke DPP, bahwasanya Heru tidak tegak lurus dengan ketum partai berkaitan wacana atau dukungan yang sudah dilakukan PAN terhadap ketum Gerindra Prabowo Subianto. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Ini cerita mantan Ketua DPD PAN Cirebon yang dipecat gara-gara mendukung Ganjar Pranowo. Seperti diketahui, PAN termasuk dalam koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Gibran. Ganjar, sosok ini memiliki medan magnet yang tak bisa dipandang sebelah mata begitu saja oleh lawan politiknya. Ia adalah salah satu sosok terkuat pilihan masyarakat untuk memimpin bangsa ini setelah Jokowi. Capres nomor urut 3 itu memperkenalkan mantan Ketua DPD PAN Cirebon saat berkunjung ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu 17 Desember. Heru Subagia dipecat dari jabatannya karena mendukung Ganjar Pranowo. Menurut Heru, saat ia dipilih menjadi Ketua DPD PAN Cirebon, identitasnya sudah sebagai pendukung Ganjar Pranowo. Saat terjadi perbedaan pandangan politik antara ia dan partainya, Heru tetap mendukung Ganjar. Ia berkata, saat dipilih oleh partai, identitas saya sudah Ganjar. Dan ketika saya dipecat, saya rela meninggalkan ketua partai dan saya tegak lurus ke Pak Ganjar. Meski dipecat dari Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, saat ini Heru fokus bertarung sebagai salah satu caleg DPR RI Jabar, Dapil 8 Indramayu dan Cirebon. Ia berkata, saya ketua partai dipecat tapi caleg masih. Heru mengatakan dirinya akan terus mendukung Ganjar Mahfud dengan segala resiko yang ada. Sementara itu Ganjar Pranowo saat berkampanye di Desa Candirejo memperkenalkan Heru Subagia yang merupakan salah satu caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional kepada masyarakat. Kata Ganjar, dan saya bawa sahabat saya waktu kuliah, dia konsisten dari awal dan dia caleg PAN, silakan maju. Sembari mengajak maju salah seorang pendukungnya. Iringan riuh tepuk tangan dari para pendukung, relawan dan simpatisan yang hadir di Desa Candirejo, Borobudur, Magelang pun mengiringi pria bertubuh gempal ini maju di samping Ganjar Pranowo. Kata Ganjar, dia asalnya Borobudur, Magelang tapi tinggal di Cirebon. Dia sejak awal mendukung saya, bahkan mau dipecat tapi tetap konsisten mendukung Ganjar Mahfud. Ganjar berpesan kepada para relawan dan kader PDIP di Magelang agar mengawal suara menjelang pemilu 2024. Ganjar tak ingin suara pemilih di Magelang dicuri menjelang kontestasi pemilu yang berlangsung tahun depan. Ganjar berkata, saya derek mohon titip Bapak Ibu, saya titip jaga rumah kita Jawa Tengah agar tidak ada orang lain yang masuk mencuri punya kita. Sekali lagi jaga rumah kita agar orang-orang lain jangan sampai masuk mencuri punya kita, kata Ganjar. Ganjar pun memastikan bahwa seluruh peserta memahami maksud perkataannya. Dalam gelaran Pilpres sebelumnya, Jawa Tengah memang menjadi penyumbang suara tertinggi kemenangan paslon yang diusungnya. Wilayah ini pun dijuluki sebagai kandang banteng, hingga basis PDIP Jawa Tengah kandangnya banteng, tegas Ganjar. Berkaca pada pengalaman Pilpres dekade terakhir, betapa peran aktif rakyat dalam proses seleksi pimpinan nasional berhasil mencarikan kebuntuan oligarki parpol. Buktinya, Jokowi yang berlatar belakang dari masyarakat biasa pun bisa menjadi presiden dan bekerja sesuai keinginan rakyat.
Kita semua bisa merasakan hasil kinerja Jokowi dengan banyak perubahan fundamental. Perubahan ini harus dijaga oleh presiden penerusnya dari rekam jejak dan kinerjanya. Dan Ganjarlah yang memiliki banyak kesamaan kompetensi dan integritas dengan Pak Jokowi. Saya meyakini setelah 25 DPD Seknas Jateng merapat ke Ganjar, maka akan diikuti oleh DPD Seknas di provinsi yang lain. Jadi dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melihat hangatnya perburuan Capres dan Cawapres 2024 dengan para relawan yang militan saling berebut simpati masyarakat. Dan kiranya bagi Anda yang masyarakat awam dapat menonton drama demi drama sampai klimaks. Bagaimana menurut Anda?